مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Orang yang berjalan lambat tapi dia punya tujuan dalam hidup jauh lebih baik daripada orang yang berlari kencang tapi tidak punya tujuan hidup. Setuju? Lari kencang, mau kemana? Nggak tahu. Bingung kan? Biar lambat tapi punya tujuan yang jelas. Nah itulah makanya pelajaran pertama dalam ilmu hadis itu adalah pelajaran niat lah. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang itu tergantung kepada niatnya, kepada tujuannya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih, kalau dia tujuannya kepada Allah Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, kalau hijrahnya untuk mendapatkan dunia, awimratin yang kehwa, atau tujuannya untuk mencari perempuan untuk dikawini, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia akan berhijrah ya sesuai dengan niatnya. Jadi sesungguhnya hidup ini akhirnya tergantung kepada niat kita. Artinya orang yang bisa menikmati hidup ini ketika hidup punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan, dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Itu. Nah, kemudian sebelum kita cara lebih jauh, kita pahami niat itu apa sesungguhnya. Niat itu adalah keteguhan hati kita untuk mencapai sesuatu tujuan dalam hidup ini. Ada yang dicita-citakan, ada yang diinginkan, ada yang ditargetkan. Untuk menuju sana tentunya perlu persiapan-persiapan. Kita nggak usah capek-capek. Begitu hati saya besok mau ke Cipinang, ke Bembem, otak saya langsung menginstruksikan seluruh jaringan saraf saya. Betul, ini dokter, betul nggak? Secara otomatis langsung diregulasi. Akhirnya baju yang mau dipakai mana, yang belum setrika disetrika, sepatu yang kotor disemir dulu, uang dihitung, betul nggak? Bensin full tank, ban yang tadinya kurang balance dibalance dulu, oli dilihat sudah diganti dulu. Bayangkan 1000 macam tugas diselesaikan dulu untuk tujuan mau ke Jakarta, betul nggak? Jadi tidak mungkin seseorang akan bergerak kalau dia tidak punya tujuan. Nah, kalau orang tidak punya tujuan, kapan dia merasa bahagia? Nggak bakalan. Apa yang disenangi? Sebab sesuatu hidup ini merasa bahagia kalau apa yang kita inginkan berhasil. Disitulah tempatnya kita merasakan kebahagiaan, betul nggak? Kalau orang nggak punya tujuan, apa hasilnya? Nggak ada, memang dengan tujuan kok. Jadi semuanya sendiri itu kembali kepada tujuan yang awal. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian, itulah makanya niat ini sendiri perlu dikelola dengan baik. Sebab nanti yang paling substantif dalam menata kebahagiaan adalah dari niat kita yang pertama. Niat kita itulah dikelola dengan baik. Satu, niatnya yang jelas. Lu maunya apa? Sebab apapun yang terjadi di alam dunia ini, sebelum tercipta menjadi bentuk materi, itu sudah dicipta lebih dulu dalam imajinasi kita. Ibu-ibu tahu Hotel Indonesia? Sebelum itu terwujud, itu sudah tercipta dulu dalam imajinasi sang arsitek, betul nggak? Disitulah dia menggambar Hotel Indonesia, panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa tingkat, pintunya warnanya apa, lantainya keramik atau marmer atau tehal, klosetnya warnanya apa, semuanya tercipta dalam pikirannya. Itulah kalau dalam ketuhanan
bahwa itulah yang disebut dengan iradah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula. Allah menghendaki sesuatu tinggal mengatakan. Nah, apa yang ada dalam imajinasi kita ini baru akan tercipta kalau sudah kita komunikasikan. Betul enggak? Saya mau bikin hotel. Nih gambarnya begini, biayanya sekian, plafonnya sekian, dan seterusnya. Nah, maka itu dulu yang jelas. Tetapi nanti di kemudian hari kita mesti sadar bahwa kita mungkin di ruangan ini punya niat yang baik semua kok. Saya yakin yang ada di mesin ini semuanya punya niat yang baik. Tetapi percayalah, niat baik kita ini belum tentu sampai terakhir niat kita masih utuh baik. Di tengah perjalanan terjadi perampokan. Niat yang baik kita ini dirampok oleh setan. Banyak orang awalnya baik, ujungnya dia lupa, sudah tergeser, ya, diselewengkan oleh setan.